Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Naya Aulia Fitria dengan NIM 2311057. Pada kesempatan ini, saya bersama teman-teman dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Toko Buku Jaya Utama. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tony Kusnandar, SEMT, selaku dosen mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aliana Jahara Nur Septia dengan NIM 2311034. Yang kedua saya sendiri, Naya Aulia Fitria dengan NIM 2311057. Yang ketiga, Angel Safira Prisilia Pratama dengan NIM 231110107. Dan yang keempat, Tezkia Listia Alistianti dengan NIM 231100575. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Tezkia Listia Alistianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Listi Alistianti dengan NIM 231100575. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari toko buku Jaya Utama. Toko buku Jaya Utama menjual buku dan alat tulis secara offline dan lewat platform seperti Shopee dan Tokopedia. Namun, karena ada kendala seperti potongan biaya dan keterbatasan dalam mengatur promosi, toko buku Jaya Utama berencana membuat website penjualan sendiri. Dengan sistem ini, toko buku Jaya Utama bisa lebih leluasa mengelola stok, harga, dan pengiriman, serta menjangkau pelanggan lebih luas lagi. Selanjutnya, di sini ada tujuan sistem. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk membantu toko buku Jaya Utama mengelola penjualan secara lebih efektif dan efisien melalui website mandiri. Sistem ini dirancang agar toko buku Jaya Utama tidak lagi bergantung pada platform pihak ketiga dan dapat mengatur harga dan stok sendiri, serta mempermudah pelanggan dalam melihat produk, melakukan pemesanan, dan monitor status pemesanan. Selain itu, sistem ini juga membantu toko mencatat data, pesanan, dan stok secara lebih rapi dan teratur. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aktor sistem, yang kedua ada dokumentasi sistem, yang ketiga ada fitur utama, dan yang terakhir ada desain antarmuka. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada aktor sistem. Aktor sistem melibatkan dua jenis pengguna. Yang pertama ada admin dan pelanggan. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola produk dan pesanan, seperti mengelola produk, pesanan, dan konfirmasi pengiriman. Sedangkan untuk pelanggan dapat melihat produk dan melakukan pemesanan secara langsung melalui website. Yang kedua, di sini ada dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem ini mendukung oleh dokumentasi teknis berupa diagram UML, seperti use case, activity diagram, class diagram, dan lain sebagainya. Dan dokumen SRS yang menjelaskan kebutuhan sistem secara lebih rinci dan sistematis. Yang ketiga, di sini ada fitur utama. Fitur utama untuk admin terbagi menjadi 5,
Yang pertama yaitu ada login ke dalam sistem, yang kedua ada mengelola data produk buku, yang ketiga ada melihat dan mengelola daftar pesanan pelanggan, yang keempat ada melihat data pelanggan dan status pemesanan, dan yang terakhir ada melakukan konfirmasi pengiriman. Sedangkan untuk fitur utama untuk pelanggan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mendaftar dan login ke sistem. Yang kedua ada melihat katalog produk buku. Yang ketiga ada memilih buku dan langsung melakukan pemesanan. Yang keempat ada mengisi data pemesanan dan informasi pengiriman. Dan yang terakhir ada melihat riwayat dan status pemesanan. Nah, yang terakhir dari ruang lingkup sistem ada desain antarmuka. Desain antarmuka pengguna disusun untuk menampilkan alur navigasi sistem, dan tampilan halaman utama, halaman produk, halaman pemesanan, dan halaman status pemesanan. Lalu untuk materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Aulia Fitria dengan NIM 231100057. Di sini saya akan menjelaskan studi kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu ada profil organisasi. Jadi toko yang kami pilih adalah toko buku Jaya Utama, lokasinya di Jalan Raya Kopo, nomor 144 Bandung. Toko ini menjual buku pelajaran dan juga alat tulis. Toko ini juga menjadi salah satu pilihan banyak pelajar dan masyarakat karena harganya yang terjangkau dan pelayanannya yang ramah. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Tujuannya untuk mengetahui apa saja kebutuhan untuk sistemnya. Yang pertama, kita melakukan wawancara langsung kepada pemilik toko untuk mengetahui alur penjualan dan masalah yang sering terjadi. Lalu kita juga melakukan observasi langsung ke toko untuk melihat bagaimana proses kerjanya, mulai dari pencatatan barang sampai ke pelayanan pembeli. Selain itu, kita juga mempelajari dokumen-dokumen seperti nota penjualan dan catatan stok barang. Nah, dari sini kita menemui beberapa masalah seperti pencatatan yang masih manual, data stok yang kurang akurat, dan laporan yang belum digital. Jadi hal-hal ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk sistem yang akan kita buat. Lalu, setelah kita mengetahui kondisi toko dan masalah yang ada, selanjutnya kita akan analisis kebutuhan sistemnya. Untuk kebutuhan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Jadi sistem yang kita rancang harus bisa mencatat data buku seperti judul, pengarang, penerbit, stok, dan juga harga. Lalu harus ada fitur untuk mencatat transaksi penjualan juga, mulai dari input pembelian sampai ke cetak nota. Selain itu, sistem juga perlu membantu toko dalam pengelolaan stok, jadi keluar masuk barang bisa terpantau otomatis di sistem. Selanjutnya, fitur laporan juga penting agar toko bisa langsung dapat laporan harian atau bulanan. Dan yang terakhir, sistem juga harus bisa membedakan akses antara admin dan pengguna lainnya lewat fitur login. Yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem ini harus memudahkan pengguna dengan tampilan sederhana dan mudah dipahami. Lalu keamanan data juga penting untuk melindungi dari kesalahan input dan akses yang tidak sah. Selain itu, prosesnya juga harus cepat dan tidak sering error, apalagi saat jam toko ramai, dan tentu saja sistem ini harus selalu tersedia selama toko buka. Selanjutnya, untuk materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Alia Najhara Nurseptia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliana Zahara dengan NIM 231100034. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan toko buku Jaya Utama. Toko buku Jaya Utama ini adalah usaha penjualan buku dan alat tulis yang sudah lama beroperasi, yang saat ini masih menggunakan atau masih mengandalkan toko fisik dan platform e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia.
Namun, penggunaan platform pihak ketiga ini menimbulkan kendala ya atau masalah seperti biaya potongan penjualan yang terlalu besar atau pajak yang terlalu besar, terus keterbatasan kontrol harga dan juga ketergantungannya pada kebijakan yang mereka buat. Nah, untuk itu kami menyarankan dan toko juga berencana untuk membangun website penjualan sendiri agar dapat mengelola harga, stok, serta pengiriman dengan lebih bebas dan efisien. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan sistemnya, yaitu yang berisikan yang pertama itu ada use case diagram, yang kedua itu ada activity diagram, yang ketiga ada class diagram, dan terakhir ada sequence diagram. Nah, sebelum dimulai, di sini saya akan menjelaskan dulu. Nah, di use case diagram ini terdapat dua aktor, yaitu ada user atau pelanggan, dan juga ada admin atau sistem. Nah, di sini kita mempunyai 12 use case utama. Itu yang pertama ada use case untuk pelanggan ya, atau user. Yang pertama itu ada registrasi, yang kedua ada login, yang ketiga ada melihat daftar produk, yang keempat ada melakukan pemesanan, yang kelima ada mengisi form pemesanan include. Jadi, melakukan pemesanan include dengan mengisi form pemesanan. Nah, yang keenam itu ada melakukan pembayaran, dan yang ketujuh ada melihat status pesanan. Nah, terus di sini ada use case untuk admin. Yang pertama ada login, yang kedua ada mengelola produk, yang ketiga itu ada tambah, ubah, hapus produk, yaitu include. Jadi, mengelola produk include dengan menambah, mengubah, atau menghapus produk. Yang keempat itu ada mengelola pesanan. Yang kelima ada konfirmasi pengiriman, include dengan kelola pemesanan. Jadi, mengelola pesanan include dengan mengonfirmasi pengiriman. Nah, di sini yang pertama tadi di perancangan sistem itu ada use case diagram. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu use case diagram. Nah, use case diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi utama dalam sistem serta interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem tersebut. Nah, diagram ini dapat mempermudah kita dalam memahami apa saja sih proses yang dilakukan oleh masing-masing pengguna, misalnya oleh admin ataupun si pelanggan ini. Nah, pada use case diagram penjualan toko buku online ini ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat dua aktor utama, yaitu ada pelanggan dan juga admin atau sistem. Nah, masing-masing aktor ini memiliki use case atau memiliki proses yang digambarkan dengan bentuk oval seperti ini. Nah, untuk pelanggan itu mempunyai use case registrasi, login, daftar produk, melakukan pemesanan, include dengan mengisi form pemesanan, melakukan pembayaran, dan melihat status pemesanan. Nah, sedangkan si admin ini atau si aktor sistem ini yaitu memiliki use case untuk login, mengelola produk, include dengan menambah, mengubah, atau menghapus produk, dan juga mengelola pesanan, include dengan mengonfirmasi pemesanan. Di sini saya itu menggunakan include. Nah, kenapa pakai include? Nah, pada diagram ini terdapat relasi include yang digambarkan dengan garis putus-putus seperti ini untuk menunjukkan bahwa proses utama ini selalu menyertakan proses tambahan lainnya. Nah, contohnya di kelola produk ini. Nah, kelola produk ini selalu melibatkan menambah, menghapus, atau mengubah produk. Jadi, pada saat mengelola produk ini kita pasti tahu harus menambah, mengubah, dan menghapus produknya. Nah, atau seperti di kelola pemesanan ini. Nah, pada saat si admin mengelola pemesanan, pasti nantinya itu akan mengonfirmasi pengirimannya kepada si pelanggan ini. Nah, simbol-simbol yang digunakan di dalam discuss diagram ini yang pertama itu statement ini untuk aktor. Nah, ini. Nah, dia ini oval seperti ini untuk menunjukkan use case-nya atau prosesnya. Nah, dan ini garis association yaitu untuk menghubungkan aktor dengan setiap use case-nya. Nah, dan ini include ini yaitu untuk menunjukkan proses tambahan yang wajib disertakan. Jadi, ketika kita mengelola produk itu, ya wajib menambah, mengubah, atau menghapus produknya. Kita akan lanjut ke diagram selanjutnya, yaitu ada activity diagram. Nah, activity diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem dari awal hingga akhir. Nah, dalam diagram ini mirip seperti flowchart tetapi ini lebih detail dan menggambarkan siapa saja dan melakukan apa saja. Nah, pada diagram activity ini terdapat swimline yang dibagi dua, yaitu yang pertama untuk pelanggan atau user, yang kedua untuk admin atau sistem. Jadi, activity diagram ini memiliki dua swimline, yang pertama pelanggan dan yang kedua itu ada admin. Nah, swimline ini dapat membantu kita untuk melihat dengan jelas aktivitas mana yang dilakukan oleh si pelanggan dan aktivitas mana yang dilakukan oleh si admin ini. Nah, activity diagram ini dimulai dengan bulatan hitam solid sebagai start, yaitu pertanda bahwa proses akan dimulai.
Nah, di sini yang pertama pelanggan mengakses website. Lalu si sistem menampilkan halaman utama atau dashboardnya. Setelah itu, di sini muncul percabangannya atau namanya itu decision node yang digambarkan dengan belah ketupat, di mana ini tuh pengkondisian gitu ya, untuk memeriksa apakah pelanggan sudah memiliki akun atau belum. Jika tidak valid atau belum mempunyai akun, nah ini di sini maka pelanggan harus melakukan registrasi dan nanti sistem akan memverifikasi akunnya. Nah, jika valid, maka si sistem akan langsung menampilkan daftar produk. Nah, jika tidak valid, maka menampilkan notifikasi gagal dan harus registrasi kembali. Itu pun dengan login ya, di sini lalu apakah pelanggan sudah memiliki akun atau belum? Kalau sudah, ya, tinggal login dan sama nanti akan memverifikasi akunnya. Jika valid maka menampilkan daftar produk dan jika tidak akan ditampilkan notifikasi gagal kepada si pelanggan. Pelanggan kemudian melihat dan memilih produk. Nah, setelah itu melakukan pemesanan. Nah, si sistem ini menampilkan form pemesanan. Lalu pelanggan mengisi formnya. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran dan si sistem memverifikasi pembayarannya. Ada decision node atau pengkondisian kembali ya, seperti tadi. Jika pembayaran valid, maka admin akan mengelola pesanan. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan notifikasi gagal. Nah, setelah itu jika valid, tadi setelah dikelola pesanannya, maka si admin ini akan mengupdate status konfirmasi pengiriman yang tadi include itu. Jadi setelah mengelola pesanan itu, adminnya itu pasti mengupdate status konfirmasi pemesanan. Dan ini si pelanggan bisa melihat status pesanannya dan menampilkan status terkininya, misalnya dikirim, dikemas, ataupun misalnya selesai. Lingkaran hitam seperti ini, yaitu ini dilambangkan sebagai N atau selesai. Sekarang kita lanjut ke diagram selanjutnya, yaitu ada kelas diagram. Kelas diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sistem, termasuk kelas, atribut, metode, serta relasi antar kelasnya. Nah, diagram ini menjadi blueprint untuk pengembangan database maupun program. Nah, pada kelas diagram ini terdapat 5 kelas utama. Yang pertama ada pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama, email, password, dan juga alamat dengan metode registrasi, login, lihat produk, dan cek status pemesanan. Nah, yang kedua ada admin dengan atribut ID admin, username, dan juga password. Dengan metode ada login, kelola pesanan, dan kelola produk. Nah, yang ketiga, di sini ada kelas pesanan yang menyimpan ID pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah, alamat kirim, status, dan dengan metode membuat pesanan dan update status. Yang keempat itu ada kelas produk dengan atribut ID produk, nama, kategori, stok, harga, dengan metode update stok. Nah, dan kelima itu ada pembayaran. Dengan atribut ada ID pembayaran, metode total, status pembayaran, dan metode verifikasi pembayaran. Ini itu untuk relasinya ya, yang ini yang seperti misalnya one to many, dan many to many. Nah, di sini contohnya di sini ada pelanggan, one to many ya, ini relasinya di mana satu pelanggan itu bisa memiliki banyak pesanan. Simbol yang digunakan untuk kelas diagram ini, yang pertama itu ada class name atau nama kelas, yang kedua itu ada atribut, dan yang ketiga itu ada metode. Kita lanjut aja ya ke diagram yang selanjutnya, yaitu ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Nah, biasanya digambarkan dari atas ke bawah ya. Pada sequence diagram ini terdapat 2 lifeline utama, yaitu ada pelanggan dan juga ada sistem atau sistem sebagai admin. Pelanggan di sebelah kiri dan sistem di sebelah kanan. Nah, prosesnya ini dimulai dari pelanggan mengakses website. Setelah itu sistem menampilkan halaman utama. Si pelanggan itu bisa melakukan registrasi atau login ya. Nah, yang pertama ini ada registrasi dulu. Di sistem atau admin akan menampilkan form registrasinya dan pelanggan mengisi form registrasi. Nah, setelah itu sistem atau admin akan memverifikasi datanya. Nah, di sini ada blockout, yang dimana di sini itu adalah alt itu alternatif atau pengkondisian ya, seperti decision node kalau di activity diagram yang ditunjukkan untuk kondisi alternatif seperti, nah ini tadi jika misalnya verifikasinya itu valid atau benar ya, maka data pelanggan akan disimpan dan berhasil login. Dilanjutkan nanti akan ke dashboard utama ya. Nah, jika tidak valid maka si sistem ini akan menampilkan notifikasi gagal ke pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu pelanggan bisa login ya. Nah, sama seperti tadi, sistem akan menampilkan form login dan pelanggan tinggal memasukkan email dan passwordnya. Nah, setelah itu, lalu nanti akan diverifikasi loginnya oleh sistem. Dari sini sama ya, ada pengkondisian kembali seperti tadi. Jika misalnya valid,
maka akan lanjut ke dashboard, nanti akan sistemnya menampilkan dashboard atau halaman utama yang tadi produk itu, menampilkan produk-produk. Nah, jika tidak valid maka akan menampilkan notifikasi gagal. Nah, setelah login berhasil, maka pelanggan bisa melihat dan memilih produk. Lalu, si sistemnya menampilkan daftar produk. Setelah itu, pelanggan bisa melakukan pemesanan dan kita menampilkan atau admin akan menampilkan form pemesanan. Pelanggan bisa mengisi form pemesanan. Nah, setelah itu nanti pemesanannya akan diverifikasi kembali oleh si admin atau sistem ini. Nah, setelah itu si pelanggan bisa melakukan pembayaran dan pembayarannya kembali akan divalidasi kembali oleh atau admin ini. Nah, di sini terdapat pengkondisian kembali ya. Jika misalnya valid, maka admin akan mengelola pesanannya, dan jika tidak valid, maka akan ditampilkan notifikasi gagal. Yang tadi setelah pesanan dikelola, maka sistem akan mengupdate status konfirmasi pengiriman ke si pelanggan. Nah, pelanggan di sini dapat melihat status pemesanan dan sistem akan menampilkan status terkini, seperti misalnya masih dikemas atau sudah dikirim ataupun sudah sampai. Simbol yang digunakan di dalam sequence diagram ini, yang pertama itu ada lifeline ini. Lifeline ini menunjukkan berapa lama proses tersebut berjalan gitu. Jadi menunjukkan waktu berjalan proses. Nah, terus yang ini adalah objeknya ya. Nah, terus ini ada activation bar. Activation bar ini menunjukkan objek yang sedang aktif memproses. Jadi seberapa lama sih proses ini terjadi gitu aktifnya. Jadi seberapa lama berlangsungnya gitu. Nah, terus ini ada panel return message dan juga ini ada lookout ini yaitu pengkondisian ya. Nah, jadi ini ya perancangan sistem penjualan buku online untuk toko buku Jaya Utama ini dengan use case diagram untuk melihat fungsionalitas dari sistem dan aktor, activity diagram untuk melihat alur aktivitas, class diagram untuk melihat struktur data dan relasi, terus sequence diagram untuk melihat urutan interaksi antar objek. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan diagram-diagram tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk penjelasan sistem aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Angel Safira Priscilia Pratama. Baik, selanjutnya di sini perkenalkan saya Angel Safira Priscilia Pratama dengan NIM 231101007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian tampilan antarmuka atau mockup desain dari sistem informasi penjualan berbasis website untuk toko buku Jaya Utama. Desain ini digunakan untuk pelanggan maupun admin. Kita mulai dari pelanggan. Untuk halaman utama pelanggan, tampilan ini menyambut pelanggan dengan pilihan login dan sign-in. Dikarenakan kita belum mempunyai akun, kita akan pilih sign-in terlebih dahulu. Untuk sign-in di sini kita mengisi nama, email, password, dan alamat. Setelah itu langsung saja klik sign-in. Jika akun sudah berhasil didaftarkan, maka akan muncul pop-up seperti ini, akun sudah berhasil dibuat. Klik OK, lalu kita akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, jika kita kembali ke halaman sign-in dan memasukkan nama dan email yang sama, lalu klik sign-in, maka akan muncul pop-up pendaftaran gagal. Dikarenakan email sudah terdaftar, silahkan gunakan email yang lain. Lanjut, kita langsung login saja menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan tadi. Jika sudah, kita klik login, maka akan langsung tampil halaman dashboard pelanggan. Di halaman ini menampilkan produk-produk yang dijual oleh toko buku Jaya Utama. Di sini juga kita bisa melihat kategori dari produk yang ada di toko ini. Misalnya kita di sini memilih kategori Back to School Set, maka akan menampilkan seluruh produk dari kategori yang kita pilih. Di sini kita akan mencoba memesan sebuah produk, kita klik nama produknya. Lalu di sini kita akan pilih variasi dan berapa jumlah yang akan kita beli. Klik beli sekarang, lalu pilih metode pembayaran COD, terus klik bayar pesanan. Nah, di sini kita menunggu konfirmasi dari penjual terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita beralih ke tampilan admin. Kita login terlebih dahulu, masukkan email dan password. Setelah login, masuk ke halaman dashboard admin, yaitu manajemen produk. Di bagian ini ada fitur edit dan hapus. Di sini kita akan coba hapus satu produk. Akan langsung muncul pop-up, klik OK. Maka produknya akan hilang karena sudah dihapus. Pada halaman admin ini, kita bisa mengecek pesanan yang sudah masuk. Ternyata ada satu pesanan masuk dan kita harus memverifikasi bukti pembayarannya terlebih dahulu.
Kita klik di bagian sini supaya muncul metode pembayaran apa yang dilakukan oleh pembeli. Ternyata metode pembayaran yang dipilih oleh pembeli yaitu COD. Di sini kita klik konfirmasi dan kirim pesanan. Setelah itu kita harus mengirimkan notifikasi ke pelanggan bahwa pesanan sedang diproses. Nah, untuk tampilan di halaman pelanggan ini masih menunggu konfirmasi dari penjual. Setelah tadi sudah dikonfirmasi dari penjual, kita refresh. Lalu akan muncul pop-up notifikasi bahwa pesanan sudah dikonfirmasi penjual dan sedang diproses. Klik OK, maka status pengiriman akan berubah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi penjualan berbasis website untuk toko buku Jaya Utama dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan penjualan dan pelayanan pelanggan. Dengan sistem ini, toko bisa mengelola produk, pesanan, dan pengiriman secara lebih rapi dan terstruktur, tanpa harus bergantung kepada platform lain. Jadi pelanggan juga dapat dengan mudah melihat katalog, melakukan pesanan, dan memantau status pesanan secara online. Jadi sistem ini membuat semuanya serba lebih efisien dan praktis. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.